Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat kedaulatan rakyat, pecinta kedaulatan rakyat, hari ini kita memulai ruang baru, yaitu terkait dengan pembahasan berita di kedaulatan rakyat yang menarik. Ibaratnya ini semacam editorial dari kedaulatan rakyat cetak ya. Kemudian kita bahas sebetulnya seperti apa sih persoalan yang dimunculkan di kedaulatan rakyat dengan bahasan menurut redaksi, kemudian kita perdalam lagi dengan bertanya atau mengkonfirmasi atau meminta pendapat dari pakar yang terkait, sehingga informasi yang diperoleh oleh masyarakat, oleh para sahabat kedaulatan rakyat atau pecinta kedaulatan rakyat bisa lebih luas ya, sehingga bisa menjadi pandangan. Nah, hari ini di terbitan Sabtu tanggal 22 Agustus kita mengangkat berita menarik yang kita sengaja dijadikan headline karena ini merupakan kebutuhan masyarakat ya. Kebutuhan masyarakat yaitu 7,5 juta pekerja yang mendaftarkan diri ke pemerintah itu memenuhi syarat mendapatkan bantuan subsidi upah, ya. Bantuan subsidi upah sebesar 2,4 ya, 2,4 juta yang dibayarkan secara bertahap 2 tahap, tapi setiap bulannya mendapatkan 600.000. Nah, menurut Direktur Utama BP Jansostek Agus Susanto kemarin itu menyatakan bahwa 7,5 juta ini hasil dari seleksi 15 juta pekerja yang menyetorkan rekening ke pemerintah, kemudian hasil seleksi itu keluarlah 7,5 juta. Nah, mereka ini akan mendapatkan 2,4 juta, 2,4 juta rupiah ya, 2,4 juta rupiah yang akan dibayarkan mulai, kalau menurut keterangan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia itu sebetulnya mulai bulan Agustus. Nah, mulai bulan Agustus ini tentu yang belum mendapat ini kan akan bertanya-tanya karena baru separuhnya ini, separuh dari 15,7 juta pekerja yang ditargetkan mendapatkan bantuan subsidi upah, nah, yaitu pekerja yang gajinya di bawah 5 juta per bulan. Nah, tentu ini ada tujuannya dari menurut berita di Kedaulatan Rakyat, tujuannya adalah bagaimana membantu dana ini bisa membantu para pekerja yang di bawah 5,5 juta bisa mencukupi kebutuhannya, bisa berbelanja untuk keluarga, ya. Itu tujuan utamanya. Terus yang kedua, tentu dengan belanja ini akan menggerakkan perekonomian. Jadi, bagaimana sih sebetulnya kemampuan dana ini, bantuan gelontoran dana dari pemerintah pusat ini bisa menggerakkan perekonomian di daerah maupun perekonomian secara nasional. Nanti kita akan menghubungi Bapak Profesor Edi Suwandi Hamid. Beliau adalah ekonom sangat terkemuka. Saat ini beliau menjadi Rektor Universitas Widya Mataram. Nah, memang ini bantuan ini kalau di total, kalau memang 7,5 juta pekerja itu akan total yang akan digelontorkan itu nanti sebesar 18 triliun yang dibayarkan secara bertahap tadi, atau kalau 18 triliun kalau saya hitung itu sekitar sebesar 48%. Jadi masih ada 52% yang masih belum terbagi, belum rencana terbagi ya. Karena kan ini mungkin masih nunggu juga proses pencairannya dan akan dikirimkan kepada rekening masing-masing pekerja. Nah, ini sebetulnya bantuan
subsidi upah ini sebetulnya dari sekian banyak program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat guna mengembalikan, melakukan atau merecovery perekonomian, juga mengembalikan pendapatan masyarakat yang mungkin terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, baiklah, kita gali saja informasi atau pendapat dari Profesor Edi Suwandi Hamid, ya. Profesor Edi Hamid ini sudah berada di ruang beliau, sudah siap dengan pendapat beliau terkait dengan program PSU, bantuan subsidi upah. Nah, mungkin pertanyaan pertama sebetulnya Pak Edi. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Jono. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, sehat-sehat. Ya. Ya, kita kembali ke pertanyaan tadi Pak Edi. Ya. Bagaimana program ini bisa memenuhi harapan para pekerja, tentu harapan bisa mendapatkan tambahan pendapatan, kemudian diharapkan bisa membelanjakan kemudian dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Ya, begini Pak Jono ya, program ini kan sebetulnya ya tadi sudah disampaikan ada dua sisi ya. Yang pertama meringankan para pekerja yang di sektor formal yang pendapatannya mengalami penurunan atau daya belinya menurun. Yang kedua adalah ini terkait dengan stimulus ekonomi ya. Ini program ini kan untuk mendorong perekonomian nasional ya. Supaya apa? Dengan diberikannya uang itu kepada masyarakat yang membutuhkan, dia pasti membelanjakannya. Nah, ketika dia membelanjakannya, itu kan akan menaikkan konsumsi atau menaikkan permintaan. Nah, ketika ada permintaan, ketika ada produksi, kan produksi itu akan terserap. Atau kalaupun belum ada produksi itu terstimulus. Nah, inilah yang menggerakkan perekonomian. Jadi, tidak harus pemerintah sebetulnya. Kalau Pak Jono itu punya uang, katakanlah berlebih lah gitu ya, lantas diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan, tetangganya membelanjakannya, itu sudah menstimulus ekonomi. Atau Pak Jono naik sepeda pagi-pagi di jalan, di Tugu, melihat tukang sapu jalanan, dikasih uang 10.000, 20.000, atau ada orang jualan gorengan di pinggir jalan, Mas Jono belanja juga 10 atau 20.000, itu sudah menggerakkan perekonomian. Karena dengan uang 20.000 tadi, itu kan si penjual gorengan, misalnya atau si tukang sapu jalanan, membelanjakan lagi, dan itu berputar terus. Jadi ada multiplier effect-nya. Jadi uang 20.000 itu bisa mencapai 5 kali lipatnya, tergantung berapa banyak yang dibelanjakan. Jadi bayangkan dengan uang 20.000, produksi nasional bisa bertambah 100.000 gitu ya. Kalau uang itu berputar terus. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pemerintah sekarang dengan memberikan stimulus pada pegawai di sektor formal. Jadi ini program yang baik ya. Sepanjang saya kira produksi kita juga baik. Sehingga kalau nanti masyarakat diberi uang, barangnya nggak ada, yang terjadi adalah inflasi. Tapi sekali lagi, dalam kondisi sekarang, saya kira ini program sangat tepat untuk membantu mereka yang terdampak di sektor formal dan juga untuk menstimulus perekonomian. Jadi itu Mas Jono ya, gambarannya itu. Nah, selama ini kan yang banyak dibantu adalah sektor informal kan ya. Sektor informal itu atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak awal Covid yang lalu. Nah, sekarang ini itu menyentuh sektor formal yang jumlahnya saya kira cukup banyak. Walaupun dari sisi nilai uangnya itu sebetulnya relatif kecil lah ya. Kalau kita bandingkan misalnya yang diberikan kepada mahasiswa, kan sekarang mahasiswa menyediakan ratusan ribu beasiswa yang namanya Kartu Indonesia Pintar untuk mereka yang ongoing, yang sedang kuliah misalnya, ketika dia kesulitan membayar, maka SPP-nya dibayarin 2,4 juta. Kemudian mahasiswanya sendiri itu selama 6 bulan mendapatkan uang sebesar 700.000 per bulan selama 6 bulan. Jadi 6 kali 7, 4,2 juta.
Nah ini untuk satu mahasiswa. Tujuannya sama, membantu si mahasiswa supaya tetap kuliah dan juga menstimulus perekonomian. Jadi itu Pak Jono. Jadi saya kira ini sangat baik gitu, dan bisa dilakukan siapapun ya. Artinya mereka yang mampu juga bisa membantu si miskin dan juga membantu menggerakkan ekonomi ya. Jadi kalau saya misalnya punya gaji 50 juta misalnya atau 100 juta misalnya itu kan tentu ringan bagi saya untuk membelanjakan kepada masyarakat yang tujuannya tadi membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga menggerakkan ekonomi Indonesia ini ya. Karena kalau masyarakat miskin kita tahu itu kan tidak akan memberikan barang impor kan. Pasti insya Allah itu barang kebutuhan pokok, basic need. Nah, basic need ini ya umumnya akan diproduksi di dalam negeri. Artinya ini akan menggerakkan perekonomian, menciptakan kesempatan kerja, dan menaikkan daya beli masyarakat yang memproduksi itu. Bayangkan kalau misalnya pada situasi COVID ini katakanlah industri kecil terhenti misalnya, industri kecil, produksinya turun, mereka nggak punya daya beli misalnya, pengangguran akan meningkat. Nah, inilah yang didorong dengan stimulus ekonomi melalui bantuan subsidi upah tadi, BSU tadi ya. Nah, BSU ini. Nah, tetapi bagaimanapun juga ya akurasi itu perlu ya. Nah, ini relatif lebih mudah dibandingkan yang sektor informal karena kita bisa menggunakan data BPJS misalnya itu kan, yang tadi di jam sostek yang sampaikan tadi itu kan. Karena datanya sudah ada, termasuk kantor saya misalnya di Universitas Widya Mataram, kita diminta memberikan pemegang BPJS ya, yang gajinya di bawah 5 juta untuk mengajukan. Nah, kita sudah memberikan data dan data itu akurat dan saya tentu yang menandatangani bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, hanya ini ya, saya kira kalau sudah ada datanya, kita perlu lebih cepat melakukannya. Karena perekonomian Indonesia itu membutuhkan betul sekarang ini stimulus ekonomi untuk menaikkan daya beli ini. Jadi segera kita bagikan misalnya 600.000 per bulan selama 4 bulan misalnya. Tetapi juga bagaimanapun pemantauan, monitoring juga perlu supaya tidak salah sasaran. Ya. Nah, karena bisa saja orang gajinya di bawah 5 juta itu, Pak Jono gajinya di bawah 5 juta, tapi take home pay-nya pendapatannya 20 juta, itu nggak layak dibantu gitu kan. Bisa saja kan gaji saya kan di bawah 5 juta misalnya, tapi nggak mungkin lah ya, saya kan golongan 4E, jadi orang sudah tahu. Tapi kan seorang yang golongan 2A bisa gaji resminya ya di bawah 5 juta, tetapi kan kalau dia punya usaha lain, istrinya juga bekerja, tentu itu tidak layak untuk dibantu. Nah, yang maksud saya seperti ini, yang perlu kita berhati-hati. Saya kira gitu, Pak Jono. Ya, Pak Edi tadi Pak Edi menjelaskan ada dua sisi yang perlu harus dipenuhi ketika ini bisa bergulir ya, dana ini bisa mendapatkan nilai manfaat yang bergulir ya, yang berkelanjutan ya. Yang pertama adalah tersedianya produksi tadi. Tersedianya produksi. Yang kedua adalah betul-betul dana ini dibelanjakan. Artinya dibelanjakan tuh artinya tidak disimpan atau tidak barangkali membayar utang barangkali. Nah, ini problema kita itu kan problema kalau kita amati bahwa soal kesiapan produksi. Nah ini kan banyak tidak menutup kemungkinan Pak Edi ini beberapa usaha mungkin pada gulung tikar atau pada tutup. Nah ini yang pada tutup ini ketika menyiapkan produksi barangkali ada kesulitan. Yang kedua dengan kondisi masyarakat kita yang rata-rata dalam 3 bulan, 3-4 tahun terakhir ini kan banyak sudah membongkar tabungan bahkan berhutang ini ceritanya. Nah ini mungkin sisi-sisi ini kira-kira bisa menjadi kendala nggak Pak? Begini, kalau saya berpikir optimistik lah gitu ya, berpikir optimistik ya. Kenapa mereka gulung tikar belakangan ini? Kan banyak sekali usaha-usaha kecil, menengah, besar gulung tikar. Ya karena nggak ada permintaan. Karena nggak ada permintaan, gitu ya. Lah, ngapain mereka berproduksi kalau nggak ada yang minta? Nah, misalnya hotel tutup, misalnya dia karena nggak ada yang mau nginep. Nah, ketika ada yang mau nginep, ya dia buka. Gitu. Nah, artinya apa? Ketika ada yang mau belanja sekarang, ada daya beli. Nah, yang tutup tadi itu, yang bangkrut tadi itu, kan dia beroperasi lagi. Gitu ya. Apalagi untuk produksi-produksi yang yang saya katakan tadi kebutuhan pokok, yang relatif mudah untuk memproduksinya, itu ya. Jadi ini akan
mendorong mereka yang tadinya sudah gulung tikar untuk bangkit lagi. Dan tentu kan pemerintah juga sudah membantu juga kan, ada skim bantuan lain untuk UMKM. Artinya ini kan dua sisi produksi, sisi demand, permintaan, jadi demand side and supply side, dua-duanya disupport oleh pemerintah sekarang ini. Nah, tadi masalahnya kan kalau kita salah sasaran, kita berikan, lantas uang itu ditabung karena dia punya uang banyak, nah ini kan tidak mendorong daya beli, tidak mendorong permintaan, gitu kan? Itu yang salah. Makanya saya katakan tadi, ini perlu berbasis data yang akurat dan administrasi yang baik, dan juga saya kira aparat yang jujur, supaya dana yang sebanyak 18 triliun tadi itu betul-betul teralokasi kepada pegawai-pegawai di sektor formal itu yang betul-betul kekurangan. Sehingga ketika diberi, dia belanjakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan itulah yang mendorong produksi, mendorong permintaan. Jadi relatif mudah sebetulnya sekarang ini untuk sektor formal itu. Tadi Pak Edi menjelaskan bahwa kesiapan usaha ya, tadi kan adalah terkait dengan permodalan. Permodalan ini berarti pemerintah kemarin beberapa saat yang lalu mengucurkan banyak sekali program modal, pemberian modal untuk UMKM ya. Nah ini sangat tergantung sekali dengan pihak perbankan yang menyalurkan, Pak. Nah, bagaimana ini? Ada semacam ketakutan, kemungkinan ketakutan dari perbankan kan gitu. Jangan-jangan yang disalurkan bantuan pemerintah itu macet gitu. Macet karena sendiri kondisi mungkin masih meragukan. Nah ini apa yang harus dilakukan supaya perbankan itu punya keyakinan bahwa apa yang menjadi program pemerintah itu bisa disalurkan dan masyarakat atau UMKM ini bisa bangkit. Jadi ada keterkaitannya itu loh. Kalau tidak terkait nggak nyambung agak program ini bisa jalan di tempat ya atau jalannya lambat gitu. Bagaimanapun bank ya harus prudent ya, harus berhati-hati ya. Tapi bank-bank itu kan umumnya kan sudah punya record tentang nasabahnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang usaha mikro itu ya dia bisa saja ke bank-bank BUMN ya. Tapi kan mereka ini juga banyak ke BPR, ke BPRS gitu ya, yang mereka sudah punya record yang hubungan yang baik dengan perbankan. Karena ya BPRS ini kan perbankan yang kecil sekali, yang memang berhubungan langsung dengan rakyatnya, dengan nasabahnya, gitu, dengan nasabahnya. Sehingga karakter nasabah itu dia sudah tahu. Ya. Walaupun tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, gitu ya. Jadi kita kalau misalnya terlalu, itu saya katakan tadi, terlalu kita terlalu ragu-ragu ya, dana akhirnya nggak tersalurkan. Terlalu lepas itu juga nanti bisa tidak akurat. Nah, akhirnya kita harus mencoba menjaga harmoni itu ya. Nah, sekarang ini kan banyak kita lihat itu anggaran pemerintah tidak terserap karena super hati-hati mereka. Mungkin takut masuk penjara, takut salah mekanismenya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini juga saya kira kalau berlebihan juga buruk. Jadi dua-duanya harus berhati-hati. Artinya kita tetap mencoba untuk supaya itu akurat, tepat sasaran, ya. Tetapi juga kita jangan terlalu strict, gitu ya. Berpikirnya sekian kali ya sebelum menyalurkan, sehingga kalau dana yang ada tadi tidak tersalurkan, sudah program ini gagal, ya. Sama dengan kan kita beberapa pos APBN di pemerintahan misalnya, yang katanya ada yang baru 2,5%, baru ada yang 15% gitu kan ya. Padahal ekonomi perlu bergerak. Begitu juga ini. Walau terlalu berhati-hati itu ya tersalurkan dananya. Kan harusnya bulan Agustus sudah tersalurkan. Ini kan belum tersalurkan juga bulan Agustus misalnya gitu kan. Udah terlambat kita ini kan. Udah kehilangan mungkin beberapa belas hari ya, atau beberapa puluh hari, dan bagi ekonomi itu mengganggu. Ya, saya kira gitu Mas Jono. Jadi antara kesiapan sektor produksi dengan program ini harus beriringan ya Pak Edi ya. Jadi kan semua kalau harus bergerak. Saya kira sektor produksi juga menunggu permintaan ini. Ketika permintaan ini ada, mereka tuh nggak usah disuruh-suruh akan bergerak sendiri. Bergerak sendiri.
Jadi mengenai masyarakat tadi, mengenai para pekerja tadi yang di bawah 5 juta tadi, harapannya betul-betul memang yang real ya, yang artinya butuh sekali kebutuhan hidupnya terpenuhi sehingga berdamai. Pak Jono, ini relatif mudah saya katakan di awal, relatif mudah ya. Karena kan datanya kan jelas ya. Nah, penyimpangan itu bisa terjadi kalau misalnya mereka punya pendapatan lain-lain dan atau suami istri bekerja misalnya. Nah, ini kan jumlahnya sedikit yang seperti itu, yang punya pendapatan lain itu kan, dari sekian puluh juta itu atau sekian belas juta itu kan. Nah, yang punya suami istri bekerja juga mungkin relatif juga tidak banyak. Ya. Jadi kalaupun melesetnya juga saya kira tidak banyak. Lain dengan di sektor informal kan. Nah, kita kan nggak punya data yang akurat, tidak punya administrasi yang baik seperti yang selama ini kita lakukan gitu kan. Nah, sehingga biasnya bisa tinggi ya. Seperti yang terjadi sejak awal COVID gitu kan. Di semua daerah itu terjadi bias ya. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20% misalnya kesalahannya gitu. Nah, kalau untuk sektor formal seperti ini, tadi kan kita sudah punya data di BPJS, punya data di Jamsostek tadi itu ya, BPJS tenaga kerja gitu ya. Nah, ini relatif lebih bisa dipercaya gitu. Karena misalnya pegawai saya di Widya Mataram itu kan, ya sudah itu 5 juta ya 5 juta itu atau 4 juta itu gajinya itu kan. Nah, yang punya tambahan ada nggak? Ada, tapi kan seberapa lah yang punya tambahan gitu, tidak banyak. Ini Pak Edi terkait dengan keselarasan tadi, Pak Edi. Ya. Mungkin ini ada muncul kekhawatiran juga, misalnya tadi sektor produksi tadi terlambat merespon karena mungkin terlalu hati-hati, itu bisa membuka peluang inflasi enggak itu kalau itu? Ya, kalau produksinya itu lambat, ya itu akan terjadi excess demand ya, terjadi inflasi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bisa saja itu dikendalikan misalnya ya pemerintah harus impor pada akhirnya misalnya itu. Ya. Yang bermanfaat juga, tetapi kan nilai tambahnya yang banyak di luar negeri bukan di Indonesia. Ada nilai tambahnya, value added-nya bagi perdagangan misalnya itu. Dan tadi masyarakat yang miskin kan atau masyarakat yang mendapat tambahan daya beli tadi kan tidak peduli apakah barang impor ataukah barang lokal. Yang penting saya konsumsi, saya dapat belanja gitu ya. Nah, tetapi dari sisi GDP kita atau GNP kita itu kenaikannya menjadi sedikit. Ya. Nah, jadi hanya satu sisi yang terbantukan, yaitu membantu masyarakat yang terdampak, tapi tidak terlalu banyak membantu mendorong perekonomian nasional karena dampaknya pada impor kita yang meningkat gitu, yang value added-nya di dalam negeri itu sedikit. Ya. Ini kan dari berita yang keluar hari ini itu kan bahwa masih ada separuh lebih sedikit yang belum menerima atau belum mendapatkan dana subsidi upah nih, kan baru 7,5 juta kan, padahal pemerintah mentargetkan 15,7 juta. Dan Pak Edi, ini apakah harus segera dikucurkan semuanya dalam tahun ini atau secara bertahap supaya mungkin ada kesinambungan atau ada sinergi secara berbarengan gitu, tumbuhnya realisasinya itulah, mungkin manfaatnya bisa lebih optimal. Makin cepat makin baik ya. Kalau dananya sudah ada ya untuk memberikan bantuan ya, kan masyarakat yang menerima juga sudah ada, ini jangan ditunda ya. Jangan ditunda ya. Karena apa ya? Apakah ini akan menjadi inflasi? Kalau kita melihat dari pertumbuhan negatif pada kuartal kedua, ini potensinya kecil ya. Karena apa? Penurunan produksi itu luar biasa. Demand itu menurun luar biasa. Nah, sekarang kan demand-nya naik, ini kan sebetulnya bukan meningkat dibandingkan dengan Q to Q atau year on year, itu bukan. Ini kan hanya mencoba mengembalikan posisi permintaan dia ke posisi sebelumnya. Bahkan ini mungkin belum sampai ke posisi sebelumnya. Nah, jadi tidak perlu terlalu kita mengkhawatirkan itu
akan terjadi inflasi kalau misalnya sekaligus dikeluarkan. Jadi bahkan ya kalau misalnya itu dikeluarkan sekaligus juga akan mampu menggerakkan ekonomi kita lebih cepat bergerak gitu ya. Nah, tapi apapun ya, saya harus mengingatkan secepat apapun itu akan digerakkan, protokol COVID itu juga harus tetap kita jaga. Jangan sampai nanti ekonomi bergerak yang mati banyak karena COVID. Ya. Nah, kan yang berproduksi tadi kan juga harus dibatasin pola-pola produksinya. Tidak seperti biasa, misalnya dengan bekerja shift, ya, one day on, one day off, misalnya gitu, ya, atau bagaimana gitu kan, supaya prinsip-prinsip jaga jarak itu bisa dilakukan ya, untuk memutus mata rantai COVID ini. Oke, ini berarti intinya bahwa yang pertama adalah bagaimana realisasi dana itu bisa cepat semuanya bisa tersalurkan. Yang kedua, bahwa kesiapan sektor produksi, dan ketiga, sasaran dana yang diberikan kepada para pekerja di bawah 5 juta betul-betul tepat sasaran. Sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu stimulus ini bisa menggerakkan sektor perekonomian, bisa lebih tercapai. Gitu. Terima kasih Pak Edi. Ini atas pendapat ini. Sehat selalu Pak Edi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan acaranya juga sukses dan berkesinambungan. Nah, itu dan memberikan pencerahan kepada publik. Saya kira gitu Pak Jono, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sahabat kedaulatan rakyat, demikianlah diskusi atau uraian atau kajian kita terkait dengan berita headline di kedaulatan rakyat. Terima kasih atas perhatian para sahabat semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.